Misteri sarung sobek. Waktu itu perkiraan saya usianya 10 tahun ya. Jadi di desa Tanjung Putus, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, memang disitulah saya lahir dan dibesarkan. Kondisi di mana desa Tanjung Putus saat itu masih sangat terbelakang, rumah juga pada umumnya masih gedek begitu ya, dan atapnya juga atap-atap biasa, belum ada lah rumah-rumah gedung gitu ya. Jalanan juga sering becek, belum ada listrik, lantainya di rumah juga hanya tanah. Nah, singkat cerita, tidak tahu bagaimana ya, ini mungkin bagian dari skenario Allah, takdir Allah. Di kampung saya ada langgar, tapi tidak ada masjid. Ya, langgar kalau di kampung itu seperti musola gitu ya. Tapi hanya dimanfaatkan untuk belajar ngaji saja, untuk para anak-anak gitu. Tapi tidak ada yang namanya sholat 5 waktu di langgar itu. Dan pada umumnya masyarakat di kampung saya itu ya jarang sekali yang belum familiar dengan namanya sholat 5 waktu itu. Tapi tidak tahu bagaimana ceritanya, saya sejak kecil itu kok ada semangat terbiasa untuk melaksanakan sholat. Ya, sholatnya di rumah tentu, beralaskan tanah, ada sajadah yang sudah lusuh, kemudian saya menggunakan sarung yang sarung itu robek gitu. Waktu itu saya ingatnya sholat asar, saya sholat dengan sarung robek itu. Nah, ternyata setelah selesai sholat, saya lipat seperti biasa, sajadahnya juga saya lipat, saya tempatkan di dipan yang kayu begitu. Di bawahnya itu ya hanya tanah biasa. Nah, kemudian setelah selesai saya lipat sajadah yang lusuh dan sarung yang robek tadi. Saya masih kecil, kelas 2 atau kelas 3 begitu ya, SD. Seperti biasa ya sudah, saya main seperti anak pada umumnya. Nah, kemudian kakak saya melihat sarung itu mau mindahkan. Nah, dia tahu bahwa sarung itu robek. Tiba-tiba ketika dirapikan lagi, kaget dia melihat sarung itu kok sudah terjahit dengan rapi gitu. Dia pun berusaha menanyakan ke saya, "Dek, kamu menjahit sarungmu gitu. Sarung yang mana? Yang biasa kamu pakai sholat?" Enggak ada. Nah, kakak semakin kaget. Ini terjahit kok, jahitannya rapi ya, kelihatan dengan tangan tapi jahitan itu rapi sekali gitu. Sampai saya mengatakan enggak, saya enggak ada jahit. Kemudian ditanyalah tetangga, seorang kakek dan nenek berdua, tetangga jauh-jauh di kampung tentu ya, apa ada jahiti sarung Ardi yang biasa untuk sholat? Oh, enggak ada. Nah, tanya sana sini nggak ada yang menjahit. Dan rahasia itu sampai hari ini tidak tahu, belum terungkap gitu. Saya sendiri merasa bahwa ini sebuah keajaiban gitu ya. Di tengah-tengah memang tidak ada yang melaksanakan sholat, tapi saya sejak kecil terinspirasi sebenarnya oleh B.J. Habibie waktu itu. Saya mendapati koran bekas dari bekas bungkus belanjaan gitu ya. Kalau di kampung saya waktu itu, kalau ibu-ibu belanja cabai, bawang atau apa gitu, dibungkus dengan koran bekas. Nah, setelah saya cek koran bekas itu, ternyata di situ saya rajin senang baca. Nggak ada media yang bisa dibaca, salah satunya koran bekas. Setelah saya baca itu ternyata ada kisahnya Pak B.J. Habibie waktu itu.
Nah, yang menginspirasi saya dengan kejeniusannya beliau, diungkapkan di situ beliau selalu rajin sholat, tidak meninggalkan sholat. Beliau selalu sholat malam dan beliau selalu puasa Senin Kamis. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk melakukan sholat 5 waktu dan puasa Senin Kamis.